persiapan UKOM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertemu dalam acara kita diskusi ya, bagaimana ibu-ibu menghadapi ujian profesi ya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ibu nanti kompeten atau tidak. Dalam waktu 1 hari 3 jam ibu sudah ditentukan ibu kompeten atau tidak. Untuk itu pasti ibu-ibu ada sedikit apa ya yang dipelajari gitu di dalam asuhan kebidanan khususnya KB ya. Pada pagi hari ini kita membahas asuhan tentang KB. Saya sampaikan ya, banyak di luar sana gitu ya. Kalau mau UKOM profesi itu ada yang namanya bimbingan Bibel, bimbingan apa-apalah bunyinya gitu ya. Dan setelah saya pernah coba-coba gitu ngikuti gitu kan, karena Bu Ati tahun 2021 juga ngambil profesi dan ikut ujian gitu. Saya mencoba untuk mengikuti bimbel-bimbel itu. Tapi kenyataannya dari sekian banyak yang diberikan, Ibu maaf jangan tergiur ya. Bayar sekian pasti lulus, bayar sekian pasti lulus, jangan tergiur itu. Yang penting Ibu persiapan materi, tidak pakai bimbel pun Ibu bisa jawab. Apalagi ini kebanyakan sudah praktek ya, karena kita membuat soal itu semua adalah kasus-kasus yang di lapangan. Justru kemungkinan nanti yang banyak lulus itu ibu-ibu yang praktek itu daripada yang postgraduate gitu. Karena apa? Yang diujikan kasus-kasusnya itu mengambil fakta dari lapangan. Jadi kita mengambilnya adalah dari lapangan, kasus-kasus di lapangan. Sehingga kalau ibu-ibu jeli gitu pasti bisa untuk menjawab gitu ya. Nah, di dalam ujian nanti untuk Askep KB, buku yang Ibu pegang adalah ini. Masih punya buku, kelihatan nggak ya? Masih, Bu. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan. Ya, ini buku KB yang dari BKKBN, Depkes, IBI, POGI ya. Ini satu-satunya buku yang dipakai ini. Ya, salah satunya, bukan satu-satunya ya, karena sumbernya banyak. Salah satunya ini, buku biru ya. Kalau dulu kita katakan zaman P2B itu buku biru. Ini adalah yang digunakan. Nah, di dalam soal KB ya, soal KB itu pasti ada mulai dari konseling. Jadi Ibu konseling dan persetujuan tindakan medis. Kasus-kasusnya vinyet. Nah, konseling Ibu belajar dari situ. Sebelum memberikan suatu tindakan asuhan kebidanan tentang kontrasepsi itu pasti didahului dengan konseling. Kalau konselingnya sudah lancar gitu atau sudah ada persetujuan, maka Ibu akan ketemu informed choice. Informed choice. Ibu menjelaskan tujuannya KB bla 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 itu namanya informed choice. Kemudian kalau informed choice sudah berlalu, maka terakhir Ibu akan melakukan informed consent.
khususnya pada kontrasepsi yang memerlukan persetujuan untuk izin suami. Contohnya kontrasepsi mantap, apa MOW atau MOP itu wajib harus ada informed choice, kemudian IUD, ABPK, ya, itu wajib untuk menggunakan informed choice maupun informed consent. Setelah itu, Ibu juga harus belajar tentang PI. Di dalam pelaksanaan pemberian alat kontrasepsi, PI adalah salah satu untuk menunjukkan ibu profesional. Ya, makanya di dalam OSCE pun itu PI itu selalu dikeluarkan. Ya, mulai dari mencuci tangan sampai perendaman alat, sampai penggunaan alat, semua itu termasuk PI. Ya. Kemudian dari situ mulai pembuangan limbah, pemprosesan alat, perlindungan dari untuk pasien, baik pasien ke petugas maupun petugas ke pasien. Itu nanti bentuknya adalah vignette, ya, atau kasus atau skenario. Kemudian persyaratan medis dalam penggunaan kontrasepsi. Ibu-ibu sebelum memberikan suatu asuhan KB, ibu pasti ada persyaratan medis yang di situ adalah istilah kita sering itu screening. Ya, itu bedanya bidan dan kader. Ya, kalau kader itu nggak ngerti screening ya. Tapi kalau bidan wajib untuk screening. Walaupun itu alat KB sederhana, contohnya kondom dan sebagainya. Ya. Untuk screening, penapisan itu istilahnya, penapisan, ya. Kemudian pastikan di dalam penapisan itu tidak ada infeksi-infeksi menular seksual khususnya dalam alat kontrasepsi dalam rahim, ya, IUD atau AKDR, ya, itu dipastikan tidak ada infeksi panggul maupun infeksi alat reproduksi. Ya. Itu mohon juga dibaca-baca. Jadi ibu bacanya mulai sekarang, walaupun ujiannya masih 1-2 bulan ke depan. Ya, 1 bulan ke depan, kok 2 bulan, 1 bulan ke depan. Tapi ibu harus baca-baca dulu, supaya nanti pada waktunya ujian, ibu sudah tidak megang buku. Ibu tinggal healing saja. Ya. Ada yang bocor. Kemudian kontrasepsi untuk perempuan yang berusia lebih 35 tahun. Ibu tolong pada saat membaca soal, ibu betul-betul perhatikan kalau KB itu usia, ya, usia ibu berapa, anak keberapa, tujuannya KB apa. Ya. Misalkan sudah G5, usia 35 tahun gitu, kan nggak mungkin dikasih pil gitu kan. Pasti ibu menyarankan ke kontrasepsi mantap. Jadi tolong clue-clue dari setiap soal itu ibu perhatikan. Ya. Kemudian kontrasepsi pasca persalinan. Ya. Di situ banyak metode sekarang ada IUD pasca salin dan sebagainya. Itu
tolong diperhatikan khususnya dari asuhan KB ini yang sering dikeluarkan adalah yang terkini, jadi yang terbanyak. Ya. Kemudian kontrasepsi pasca keguguran. Kalau ibu habis keguguran, itu apakah ada kontrasepsi pasca keguguran, pasca persalinan, KB apa yang tepat untuk pasca keguguran, dan sebagainya. Itu mohon ibu baca di situ juga. Kemudian yang berikutnya adalah kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat, ibu kalau perhatikan kasus, itu sering biasanya kasus-kasus pemerkosaan, kemudian kasus-kasus ibu yang ikut KB pantang berkala, habis itu lupa gitu ya, harus hubungan gitu ya. Jadi kontrasepsi darurat itu tepatnya digunakan pada saat apa gitu ya. Itu. Nah, di situ jangan lupa ibu mulai metode yang sangat sederhana atau metode sederhana ya. Metode yang tidak memerlukan alat. Contoh, misalkan yang sering MAL ya, MAL, metode aminore laktasi. Itu kapan digunakan, syaratnya harus bagaimana, itu nanti dikemas dalam suatu kasus. Ya, suatu kasus. Untuk itu betul-betul ibu harus memperhatikan. Kemudian metode KB alamiah ya. Alamiah misalkan ibu ada pantang berkala ya, coitus interruptus itu. Kapan pasien ini bisa menggunakan pantang berkala? Itu nanti dikemas dalam kasus. Misalkan cluenya adalah ibu biasanya ada pantangan, misalkan mau menggunakan IUD tidak bisa, kemudian mau menggunakan kondom alergi, ya, kemudian ibu tidak mau KB yang permanen, tapi ibu ingin ber-KB gitu. Nah, di dalam coitus interruptus pantang berkala itu biasanya yang ditonjolkan adalah siklus menstruasi ibu teratur. Ya. Kalau ada siklus teratur, tidak mau menggunakan KB lain-lain, apa yang disarankan oleh bidan misalkan. Itu. Jadi nanti permainannya adalah di kasusnya dan pertanyaannya atau let-in-nya. Itu. Kemudian metode barier, itu ada kondom yang ini ya, spermatisid maupun diafragma sekarang jarang digunakan. Ya. Itu ibu juga baca-baca. Kemudian kontrasepsi kombinasi. Kontrasepsi kombinasi itu bisa ibu sarankan bisa pil, bisa suntik. Ya, jadi ada pil kombinasi, suntikan kombinasi. Itu dikemas dalam bentuk kasus ya yang pas untuk ibu-ibu yang menggunakan pil kombinasi dan suntik kombinasi itu yang bagaimana. Kemudian kontrasepsi untuk yang progestin ya. Itu kontrasepsi suntikan progestin atau progesteron. Kemudian kontrasepsi pil progestin, contohnya mini pil, implan, ada AKDR yang dengan progestin, ya. Kemudian penggunaan AKDR persyaratan pemakaiannya. Kemudian AKDR post plasenta,
Ya. Kemudian berikutnya adalah kontrasepsi mantap. Baik. Ibu tolong mulai sekarang sudah baca-bacalah. Ya. Dicicil gitu. Walaupun saya yakin ibu-ibu itu sudah di luar kepala. Jadi sampai di luar kepala kadang ketemu soal lupa semua sudah. Ya. Oke, baik, saya akan sedikit memberikan contoh soal ya pada asuhan KB. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini? Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Ya. Seorang perempuan umur ya, ini umur 30 tahun P2 A0 nifas 6 minggu ya. Nifas 6 minggu dia. Datang ke TPMB ya. Datang ke TPMB untuk konsultasi. Hasil anamnesis tidak cocok menggunakan metode hormonal. Suami bekerja di luar kota, berencana memberikan ASI eksklusif. Jadi dia tidak bisa menggunakan hormonal, suaminya bekerja di luar kota, berarti jarang pulang gitu ya. Dia mau ASI eksklusif, memiliki riwayat infeksi panggul dan disminore, sudah mendapatkan haid dan belum berhubungan seksual. Metode kontrasepsi apa yang paling tepat pada kasus ini? Siapa bisa jawab? Ayo. Apa dari pilihan ini? A, Bu, mal. Bagus. Ya, mal. Ya. Ya, mal. Ya. Karena apa? Dia suaminya aja jarangan. Ya. Kemudian dia masih ASI. Ya, oke ya. Contohnya seperti itu sih. Oke, next berikutnya. Nah, seperti ini nih. Oke. 30 tahun ini ya. Tadi datang ke TPMB. Jadi ini ke Bu Bidan gitu ya, ingin menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan yang tidak mengganggu ASI. Kuncinya itu, cluenya soal di situ, yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis, melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu, walaupun sudah 6 bulan nih. Selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Ini berarti malnya sukses ini. Ya. Alat kontrasepsi apa yang tepat pada kasus ini? Suntik 3 bulan, Ibu, karena bagus. Suntik 3 bulan. Wis pinter-pinter, lulus. Ya. Amin. Oke, sekarang kita coba nih. Oke. Ini umur 20 tahun dia. Umur 20 tahun, seorang perempuan datang bersama suaminya ke TPMB, ke Bu Bidan lagi nih. Ingin ber-KB dia. Hasil anamnesis dia baru menikah 1 bulan. Tapi dia ingin menunda kehamilannya 3 tahun karena belum siap. Masih 20 tahun dia. PP tes negatif. Alat kontrasepsi apa yang disarankan pada kasus tersebut? Pil, Ibu. Pil ya. Wes pinter-pinter ya. Oke, lanjut ya. Oke. Permisi Bu, saya mohon izin bertanya, boleh ya Bu? Boleh, kenapa? Untuk soal yang tadi itu kan usianya baru 20 tahun dan baru menikah pertama kali ya Bu. Iya. Kemudian ingin menunda kehamilan dulu selama 3 tahun. Kenapa
disarankan untuk menggunakan pil, Bu. Sementara pil kan hormonal, apakah itu nanti malah tidak mengganggu siklus menstruasinya, Bu? Apa alasannya? Karena Alasannya apa? kalau Kenapa pil? Karena pil itu kita yang kalau dia ingin hamil lagi, kalau misalkan IUD tidak disarankan dulu IUD. Pil itu justru untuk yang pil 1 bulan atau pil yang 3 bulan kita. Ya, itu tadi kan nggak ada penjelasannya yang 3 bulan atau 1 bulan. Keefektifannya kan lebih tinggi kalau dia ingin sewaktu-waktu hamil. Gitu ya. Oke, next. Ibu mohon izin bertanya, Ibu. Nggih. Tadi kan mau milih jawabannya pil ya, Bu ya, sedangkan pil itu juga hormonal. Nah, apabila di opsi jawaban terdapat pilihan menggunakan implan, apakah tetap jawabannya pil atau atau ganti yang implan, Ibu? Terima kasih, Ibu. Lebih ke pil. Ya. Nanti kalau kenapa implan boleh? Sebenarnya kuncinya kan 3 tahun tadi ya. Daripada minum-minum pil, ya implan aja lah karena 3 tahun boleh. Ya, 3 tahun. Karena kuncinya 3 tahun. Jadi pil atau implan, kalau ada soal yang 3 tahun, pilih implannya aja. Mungkin nanti yang bikin soal gitu ya. Ini kan salah satu contoh aja. Terima kasih, Bu Kalau Ati. ada ranknya 3 tahun ke implannya aja karena implan lepas langsung bisa daripada minum pil terus-terusan gitu ya. Oke, lanjut. Bu Ati, Ya, monggo. mohon izin. Tadi kan untuk soalnya itu kan usia 20 tahun menunda kehamilan. Kalau pakai implan kelihatannya nggak cocok karena kalau implan itu kan kembali ke kesuburannya kan akan lama. Mending ya kalau Ya, dia wes, itu monggo. baik. Berarti pil ya. berarti ini ya, Bu, mohon izin konfirmasi lagi ya, Punten. Berarti dibanding metode kalender lebih mending pakai pil ya, Bu? Ya, sudah ya. Nanti kalau kalender itu dia ada nggak mennya teratur dan sebagainya di clue soal? Iya, mboten enten, Bu. Nah ya, tolong clue soal ya. Paham clue ya? Clue itu jembatan keledai yang kita gampang untuk jawab. Itu ya. Oke, next. Ini seorang perempuan umur 27 tahun. Ini umur 27 tahun. Dia akseptor IUD. Datang ke TPMB dia dengan keluhan 2 bulan yang lalu tidak haid. Dia IUD loh. Ya bisa aja suka-suka yang buat soal tuh. Hasil anamnesis nyeri perut bagian bawah. Perut terasa membesar, terasa. Kemudian TFU belum teraba, inspekulo benang IUD masih ada. Benang IUD-nya masih ada. Apa tindakan awal? Ingat ibu-ibu juga clue di dalam pertanyaan nih. Apa tindakan awal yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Tindakan awal. Izin menjawab, Bu. Mungkin Ya. melakukan kehamilan dulu, deh. Iya, melakukan tes kehamilan. Ingat Ada keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. ya, ini adalah clue-nya di sini. Ini clue-nya. Nah, di sini. Apa tindakan awal yang paling tepat? Jadi, dites dulu kehamilannya.
apa ada kehamilan. Oke, next berikutnya. Kita coba ke soal ini. Ini seorang perempuan ada umur 28 nih. 28 tahun, akseptor KBP. Datang ke TPMB. Ini lagi mempromosikan TPMB ya. Supaya tidak hilang TPMB-nya. Dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Tidak ada massa pada abdomen, tampak bercak darah. Efek samping apa yang sedang dialami pada kasus tersebut? Jawabannya, Pak? Spotting ya. Oke, spotting. Oke. Ini masih soal yang gampang-gampang dulu ya. Tapi profesi itu biasanya soalnya banyak ke analisis. Ya, banyak ke analisis. Ini seorang perempuan umur 25 tahun. Akseptor KBP. Datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah. Hasil anamnesis, dia baru menggunakan KBP 3,5 bulan yang lalu. Dia muntah, disertai diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare sebenarnya. Tidak teraba massa abdomen. Apa rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini dia ke puskesmas. Apa? Anjurkan untuk berhenti minum pil, Bu. Oke, menganjurkan untuk berhenti minum pilnya karena dia muntah, dia tidak ada makanan yang menyebabkan dia muntah dan diare. Next. Ya, seperti itulah kira-kira nanti soalnya. Ibu izin bertanya. Untuk yang tadi kan kalau diare harus dihentikan. Kemudian minum kembali itu bagaimana Bu caranya? Kenapa? Tadi itu kan karena mual, minum pilnya kan dihentikan. Kalau nggak keliru. Terus kembali minum lagi itu bagaimana caranya? Untuk yang hari ini dan yang besok. Ya ini kan dilanjutkan, dia nanti tergantung kasusnya ya. Dia mungkin dalam kasus berikutnya dia nunggu mennya berikutnya atau bagaimana, di situ kan nggak ada di kasus. Jadi nanti setting kasusnya aja diikuti ya. Setting kasusnya. Oke. Seorang perempuan umur 30. Datang ke puskesmas. Saat ini anak terkecil 1 tahun dan masih menyusui. Perempuan ini ingin menunda kehamilannya 3 tahun dan ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI. Padahal anak terkecil itu loh 1 tahun. Tapi dia masih menyusui. Bocor Bu Ida. Dipatikin dulu. Apa jenis kontrasepsi yang paling tepat pada kasus tersebut? Implan, Ibu. Implan. Oke. Karena dia walaupun 1 tahun pengen menyusui. Oke. Kemudian ini coba umur 48 tahun ini. Ini sudah premenopause, bahkan mungkin ini kasus datang ke Poskesdes. Keluhan haid yang tidak teratur 6 bulan terakhir. Tapi dia akseptor AKDR ya.
sering susah tidur, ini kayak sudah premenopause ini. Banyak keringat malam hasil ini ya. Abdomen tidak teraba adanya massa PP tes negatif. Pendidikan kesehatan apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Ini kasus premenopause tapi dia ikut IUD nih. Masih terpasang IUD. Perubahan hormonal, Bu, selama Perubahan hormonal ya karena masa perimenopause ini. Oke. Oke. Lanjut. Ini umur 37 nih. Dia umur ini klunya, Bu ya. Hati-hati Ibu kalau baca soal, nggak usah dibaca penuh. Karena Ibu kalau baca, dinikmati kasusnya, dibayangkan, waktunya habis. Karena 180 menit, satu soal, 1 menit itu cepat sekali. Saya merasakan itu sudah. Jadi tahu-tahu tuh waktunya habis. Ya, makanya Ibu jangan menikmati di kasus ya, Bu. Ibu cari kunci-kunci kasus. Ini 37 tahun P5. Ya. Datang ke TPMB dia ingin ini konsultasi KB nih. Hasil anamnesis menstruasi teratur, siklus 28 hari, anak terkecil 2 tahun, memiliki riwayat preeklamsi dan perdarahan postpartum. Dia berencana tidak menambah anak. Ini kuncinya di sini. Ya. Nih. Dia tidak ingin menambah anak nih. Apa KB yang tepat, Bu? MOW. MOW. Jadi kalau baca soal cepet-cepetan, Bu. 1 menit itu wet. Tahu-tahu habis sudah. Oke. Gampang-gampang toh. Pasti lulus semua. Ya. Ini 20 tahun sudah P1 A0. Datang ke TPMB ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI. Anamnesis bayi umur 6 bulan, masih menyusui aktif, belum pernah menggunakan kontrasepsi. Bidan memberikan informasi macam-macam metode yang dapat dipilih sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan. Tindakan apa yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Apa, Bu? Informed choice. Informed choice. Good. Oke. Berikutnya. Ini perempuan umur 26, P1 A0 datang ke rumah sakit, ingin menggunakan kontrasepsi AKDR. Hasil anamnesis umur bayi terkecil, anak terkecil 6 bulan, masih menyusui, tidak memiliki riwayat anemi, penyakit radang panggul, penyakit menular, tidak ada dia. Apa keuntungan metode kontrasepsi pada kasus tersebut? Perlindungan jangka panjang. Jangka panjang. Oke. Next. Sudah. Ini salah satu contoh-contoh kasus. Coba saya lihatkan lagi. Ya sekitar gitu-gitulah. Ya. Soalnya sekitar gitu-gitu. Oke. Ya. Ini seorang perempuan umur 27. Nah. Umur 27 tahun. Ya.
P1, akseptor IUD. Datang ke TPMP dengan keluhan 2 bulan yang lalu tidak haid. Ya. Palpasi TFU belum teraba, inspekulo masih ada benangnya. Ini melakukan tes tadi ya. Sudah. Oke. Ini sama. 40 tahun. Ya. Dia sudah 40 tahun P3 A0. Datang ke TPMP mengatakan ingin punya anak lagi. Hasil anamnesis anak terkecil 1 tahun. Menstruasi teratur saat ini menggunakan KB suntik 3 bulan. Sikap bidan apa yang tepat dalam menghadapi kasus tersebut? Memberikan resiko Konseling resiko kehamilan. Iya, memberikan konseling tentang resiko kehamilan. Oke. Ini perempuan umur 26. P1, nifas 4 minggu dia. Datang ke TPMP untuk berkonsultasi tentang metode KB yang tepat. Hasil anamnesis belum pernah haid dia. Menyusui secara eksklusif, belum siap menggunakan KB hormonal. Tindakan apa sebaiknya dilakukan bidan untuk menanggapi permasalahan perempuan tersebut? Gimana? Ibu. Kenapa? Memberikan informasi tentang KB pasca salin. Iya, ini yang B ya, memberikan pasca salin. Next. Nih, umur 40 P0. Ya, alasan kunjungan ingin mendapatkan informasi tentang metode kontrasepsi. Hasil anamnesis, perempuan tersebut tidak ingin hamil lagi karena menderita hipertensi. Metode apa yang paling tepat? MOW Ibu kontak. Iya, mantap ya. Metode mantap. Oke. Oke. 30 tahun. Perempuan ini P2A0 datang ke TPMP dengan tujuan ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis, anak terkecil berumur 1 tahun. Masih menetek. Metode kontrasepsi apa yang tepat berdasarkan kasus tersebut? AKDR. Oke. AKDR. Oke. Jadi gampang kok, Bu. Kalau Ibu gampang kok, nggak ada yang sulit. Soalnya itu disesuaikan kompetensi bidan. Nanti kita bicarakan tanggal 17 bagaimana konteks dari soal-soal tersebut ya. Ini seorang perempuan 24 tahun datang ke TPMP telah melahirkan dengan keluhan spotting dia. Spotting. Ini anaknya 1 bulan yang lalu. Menyusui eksklusif, menggunakan KB suntik 3 bulan. Dia sudah suntik 3 bulan. Tanda-tanda kemungkinan hamil juga nggak ada. Tindakan apa yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? KIE. KIE ya. Jadi kalau flek-flek gitu ya normal Bu, masih batas normal gitu kan KIE-nya. Oke. Seorang perempuan 25 tahun
datang ke TPMP dengan keluhan tidak haid sejak menggunakan KB. Hasil anamnesis memakai KB implan. Melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu. ASI eksklusif. Bagaimana mekanisme kerja dari KB tersebut? Mekanisme kerja. Yang mana jawabannya? Yang mana? Semua kayaknya benar ya, Bu ya? D. D. Mengentalkan lendir Itu mengentalkan mengentalkan sel lendir serviks sehingga menghambat penetrasi penetrasi sperma. D. Oke. Bu, nanti hati-hati kalau kalau semua kayak benar ya, ya mengentalkan, ya menipiskan, ya toh, ya menekan ovulasi kan gitu ya. Itu kan semuanya benar. Ibu cari buku ya yang tulisannya nomor 1, maksudnya misalkan menipiskan menipiskan endometrium sehingga dia tidak bisa implantasi. Yang mana dulu? Ya. Kalau semuanya benar. Jadi lihat dari let in-nya atau pertanyaannya yang paling misalkan. Itu ya. Jadi nanti gini Bu, permainannya itu di sininya. Ini. Kayak ini manfaat apa yang paling ini. Jadi clue-nya di sini. Kalau kita bikin soal ya. Ini enggak di sini Bu. Ya. Ini umur 29 tahun datang ke TPMP dengan keluhan tidak haid sejak menggunakan KB. Ini 6 bulan ASI eksklusif. Manfaat apa yang paling tepat didapat dari menggunakan kontrasepsi tersebut? tidak mempengaruhi ASI. Iya, jadi ini kuncinya clue-nya di sini. Manfaat apa yang paling tepat? Di sini dia ASI eksklusif. Jadi tidak mempengaruhi produksi ASI. Oke. Ya. Ini umur 36 tahun, P1 akseptor KB pil. Datang ke TPMP dengan keluhan lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesis belum berhubungan sih dengan suaminya. Ibu takut hamil. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Yang mana, Bu? Menganjurkan ibu minum pil segera. Menganjurkan ibu minum pil sesegera ya. Pil yang terlupa. Jadi kalau 2 pil lupa ya sesegera mungkin saat ingat langsung diminum 2 ya. Next. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa sharing deh Bu. Monggo Bu, monggo. Waktu pelatihan kemarin, kalau minum pil lupa 1 hari itu bisa langsung paginya minum, malamnya melanjutkan pil selanjutnya. Tetapi apabila lupa sampai 2 hari, tetap minum 1, tapi
harus konsultasi dengan petugas kesehatan. Itu begitu. Ya, begini Bu. Oke Bu, terima kasih. Menganjurkan minum segera pil yang terlupa. Ya, ini masukan. Ya, nanti dipakai masukan. Ya, Ibu jawab yang terbaru aja. Jadi dua langsung Ya. Ibu. Ini menganjurkan minum segera pil yang terlupa. Ini pilihannya kan yang paling benar ini ya Bu kayaknya ya. Dari option A, B, C, D ya. Oh, Bu. Ya. Dari option ini Bu, nanti Ibu perhatikan optionnya ya. Oh, memberikan suntikan, memberikan konseling, melakukan tes kehamilan, memberikan kontrasepsi darurat. Foto kok gak pas ya, ini yang paling mirip-mirip gitu ya Bu ya. Oke. Ini anak terkecil 1 tahun. Kapan waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut? Dia 27 datang TPMP ingin KB, ASI eksklusif saat ini haid keempat, hari keempat. Kapan waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi? Ini optionnya Bu, yang paling bisa Ibu jawab yang mana? Bila ada soal seperti ini. Kan belum tentu soalnya gitu ya Bu ya. Ini hanya gambaran gitu ya. Dari kasus di atas, mulai hari pertama sampai hari kelima siklus haid. Nanti Ibu baca-baca sumber di buku KB yang biru ya Bu. Dari option ini kayaknya yang paling memungkinkan jawabannya adalah A. Oke. Ini 37 tahun P3. A1 datang ke TPMP bersama suaminya untuk konsul metode KB. Anak terkecil 2 tahun memiliki riwayat hipertensi, dia tidak ingin menambah anak. Berarti MUW jelas ini ya Bu ya. Oke. Ya gitu-gitu aja Bu soalnya. Bagaimana mekanisme kerja KB tersebut? Ini tadi hampir sama mengenai KB MOW. Oh, dia berkonsultasi KB MOW. Kalau MOW yang pas jawabannya Yang C, Ibu. Mengikat dan C. membuka. Atau mengikat. iya. Oke. Ya, gitu-gitu ya, Bu. Ya, Ini keuntungan apa yang jadi Ibu nanti pertanyaannya ini perhatikan. Jadi dari soal ini pertanyaannya ini perhatikan pasti ada penekanan. Ini penekanannya adalah keuntungan apa yang didapat jika menggunakan KB tersebut. Ini kontab, Bu. Ini dia kontab. Ya, ini kan. Apa, Bu? Ini kuncinya A, Bu.
keluhan lebih sedikit jika dibandingkan kontrasepsi yang lain. Apa biaya lebih murah? Yo benar. Merupakan kontrasepsi yang permanen keuntungannya. Ini yang dibuat kuncinya adalah keluhan lebih sedikit dibandingkan dengan kontrasepsi yang lain. Saya kira itu, Bu. Ini yang gambaran untuk soal-soal KB. Ini seorang perempuan 39, P4 ke TPMB, ingin kontak juga. Ya, syarat apa yang paling tepat dipenuhi jika menggunakan KB tersebut? Ini Tidak yang ada paling kontak. tepat. Ini jawabannya D, Bu. Tidak ada kontraindikasi untuk menggunakan kontak. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ini manfaat. Ini tidak mempengaruhi proses menyusui. Dia tentang kontrasepsi mantap. P4 soalnya habis melahirkan 6 bulan. Manfaat apa yang didapat jika menggunakan KB tersebut? Karena dia ke ASI-nya, Bu. Jadi Ibu kalau jawab, tolong diperhatikan juga soal clue-nya soal. Ya. Ini ASI, ya. Dia pengen tetap ASI, ya. Anak, kenapa kok kontak? Karena P-nya sudah 4, usianya sudah 38. Dia tidak mempengaruhi proses menyusui. Jadi nanti kalau kadang itu ibu mikirnya terlalu jauh lama, nanti habis waktunya. Jadi ibu cari kunci-kuncinya saja, clue-cluenya. Nih, ya mantap. Ini ya ASI eksklusif. Oh, tidak mempengaruhi proses menyusui. Oke. Ini bagaimana proses tindakan pada kasus tersebut? Proses tindakan mengatakan memakai jangka panjang ini. Melahirkan 6 bulan yang lalu, ASI eksklusif, belum pernah haid. Bagaimana proses tindakan pada KB tersebut? Kok proses tindakan? Ini kontak ini kayaknya ya. Ini harusnya jangka panjang ini harus dijelaskan bahwa ini kontak harusnya. Ya. Karena kalau jawabannya B, bagaimana proses tindakan dilakukan pengikatan pemotongan saluran telur. Berarti ini nggak boleh jangka panjang, ini harus tegas kontak. Jadi kadang pertanyaannya itu proses tindakannya, manfaatnya, syaratnya, ya. Pengaruhnya itu jadi permainan orang yang buat soal bisa saja vinyetnya atau kasusnya itu satu hampir sama tapi permainannya di pertanyaannya ini. Gitu ya, Bu. Oke, coba kita lihat berikutnya. Ini perempuan umur 29 tahun datang ke TPMP dengan keluar cairan putih dari kemaluan. Hasil anamnesis akseptor KB AKDR. Keputihan sejak 2 hari yang lalu, terasa gatal. Inspekulo tampak cairan putih susu dari porsio. Apa penyebab
pada kasus tersebut? Ini jawabannya jamur. Kalau saya yang ini clue-nya kurang bagus. Ini betul jawabannya jamur. Ini terlalu gampang kalau gini. Kalau saya memperbaiki soal, ini saya ganti. Jadi Trichomonas, Candida, ya. Jadi jenis jamurnya. Bukan langsung jamur. Jamur kan banyak. Kalau yang berbui ini putih, seperti susu itu apa? Ciri khasnya. Oh, trichomoniasis misalkan. Hati-hati seperti itu nanti.